Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi kami tentang sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran atau marketing information system. Jika didefinisikan dalam arti yang luas, sistem informasi pemasaran adalah kegiatan perseorangan dan organisasi yang memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran yang memuaskan dalam lingkungan yang dinamis melalui penciptaan, pendistribusian, promosi, dan penentuan harga barang, jasa, dan gagasan. Sistem informasi pemasaran selalu digunakan oleh bagian pemasaran dalam sebuah perusahaan untuk memasarkan produk-produk perusahaan tersebut. Sistem informasi ini merupakan gabungan dari keputusan yang berkaitan dengan strategi pemasaran, terdiri dari campuran unsur-unsur yang dinamakan bauran pemasaran. Semua itu dikenal seperti produk, apa yang dibeli pelanggan untuk memuaskan kebutuhannya. Tempat, berhubungan dengan cara mendistribusikan produk secara fisik kepada pelanggan melalui promosi, berhubungan dengan semua yang mendorong penjualan. Harga produk terdiri dari elemen yang berhubungan dengan apa yang dibayar oleh pembeli. Komponen sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran mempunyai komponen yang sama dengan sistem informasi secara umum, yaitu komponen-komponen input model, output basis data, teknologi, dan kontrol. Perbedaan komponen-komponen ini antar sistem-sistem informasi lainnya adalah konteks letak dari sistem informasinya. Misalnya untuk sistem informasi pemasaran ini, maka komponen inputnya adalah input tentang data pemasaran dan outputnya adalah laporan-laporan berisi informasi pemasaran. Komponen input pemasaran. Sistem konfirmasi pemasaran mengumpulkan data yang menjelaskan transaksi pemasaran perusahaan. Subsistem intelijen pemasaran mengumpulkan informasi dari lingkungan perusahaan yang berkaitan dengan operasi pemasaran. Subsistem peneliti pemasaran melakukan penelitian khusus mengenai operasi pemasaran. Komponen model pemasaran. Model digunakan untuk menghasilkan informasi yang relevan yang sesuai dengan kebutuhan pemakai sistemnya. Model merupakan cetakan yang berubah untuk input dan jadi output. Model sistem informasi menjadi banyak yang digunakan untuk menghasilkan laporan keperluan, anggaran operasi, strategi penentuan harga produk, evaluasi produk baru, pemilihan lokasi fasilitas, evaluasi penghapusan produk lama, penunjukan salesman, penentuan rute pengiriman yang paling optimal, pemilihan media iklan yang paling efektif, dan untuk persetujuan kredit. Komponen basis data pemasaran. Data yang digunakan oleh subsistem output berasal dari database. Beberapa data dalam database adalah fungsi bagi pemasaran, tapi banyak yang berbagi dengan area fungsional lain. Komponen output pemasaran. Tiap subsistem output menyediakan informasi tentang subsistem itu sebagai bagian dari bauran. Subsistem produk menyediakan informasi tentang produk perusahaan. Subsistem promosi menyediakan informasi tentang kegiatan, periklanan, perusahaan, dan penjualan langsung. Subsistem harga membantu manajer untuk membuat keputusan harga. Subsistem penelitian pemasaran atau riset pemasaran yang berhubungan dengan pengumpulan, pencatatan, dan analisis data pelanggan dan calon pelanggan. Manajer pemasaran dapat menggunakan penelitian pemasaran untuk mengumpulkan segala jenis informasi, tetapi sebagian besar kegiatan ditujukan pada pelanggan dan calon pelanggan. Dengan data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh perusahaan, sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data primer adalah wawancara mendalam, pengamatan, dan pengujian terkendali. Beberapa data sekunder harus dibeli dan sering tersedia dalam bentuk pita magnetit atau disket yang memudahkan untuk memasukkan ke dalam CBIS data sekunder yang lain, seperti tersedia di perpustakaan. Subsistem intelijen pemasaran. Tiap area fungsional bertanggung jawab untuk menghubungkan perusahaan dengan elemen-elemen tertentu di lingkungan pemasaran yang memiliki tanggung jawab utama pada pelanggan dan pesaing, seperti area fungsional lainnya. Pemasaran juga memiliki tanggung jawab pada pemerintah dan komunitas global. Subsistem produk berguna untuk membuat perancangan produk baru. Sistem pencatatan internal. Sistem informasi yang paling dasar yang digunakan oleh para manajer pemasaran adalah sistem pencatatan internal. Siklus pesan sampai pembayaran. Inti dari sistem pencatatan internal adalah siklus pesan sampai pembayaran. Inti dari sistem pencatatan internal adalah siklus pesan sampai pembayaran. Yuran niaga dan penyalur mengirim pesanan ke perusahaan. Departemen perusahaan penjualan menyiapkan faktur penjualan dan mengirimkan tembusannya ke berbagai departemen. Item barang yang persediaannya habis dipesan kembali.
item-item barang yang dikirim disertai dengan dokumen pengiriman dan rekening yang juga dibuat rangkap dan dikirimkan ke berbagai departemen. Para pelanggan lebih menyukai perusahaan yang dapat mengirim barangnya tepat waktu. Perusahaan-perusahaan yang cepat tanggap sekarang menerapkan program peningkatan kualitas terpadu atau Total Quality Improvement Programs untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi aliran kerja antar departemen. Dan banyak di antaranya yang memperoleh manfaat substansi dan efisiensi. Selanjutnya, sistem pelaporan penjualan. Manajer pemasaran membutuhkan laporan terbaru mengenai penjualan berjalan mereka. Perusahaan-perusahaan barang konsumen terkemas atau consumer packaged goods dapat menerima laporan penjualan eceran setiap 2 bulan. Merancang sistem laporan yang berorientasi pada pemakai. Sistem informasi pemasaran harus mencerminkan titik temu antara apa yang para manajer anggap mereka perlukan, apa yang benar-benar mereka perlukan, dan apa yang secara ekonomis dapat disediakan. Dalam menciptakan sistem informasi penjualan yang canggih, perusahaan harus menghindari hambatan-hambatan tertentu, yaitu menghasilkan terlalu banyak informasi yang kurang perlu, menciptakan sistem yang menghasilkan informasi yang terlalu cepat. Kemudian sistem intelijen pemasaran. Sistem intelijen pemasaran adalah serangkaian prosedur dan sumber daya yang digunakan para manajer untuk memperoleh informasi sehari-hari mengenai perkembangan berkaitan dengan lingkungan pemasaran. Manajer pemasaran mengamati lingkungan tersebut dengan 4 cara. Yang pertama, pengamatan tidak terarah, undirected viewing, yaitu pengungkapan informasi secara umum di mana manajer tidak mempunyai maksud khusus sebelumnya. Yang kedua, pengamatan bersyarat, conditioned viewing, yaitu pengungkapan terarah terhadap bidang atau jenis informasi yang relatif telah diidentifikasi secara jelas, tetapi tidak melibatkan penyelidikan aktif. Yang ketiga, penyelidikan informal, informal search, yaitu suatu usaha yang relatif terbatas dan tidak terstruktur untuk memperoleh informasi spesifik atau informasi untuk maksud spesifik. Yang keempat, penyelidikan formal, formal search, yaitu suatu usaha disengaja biasanya mengikuti suatu rencana, prosedur, atau metodologi yang sudah ditetapkan sebelumnya untuk memperoleh informasi spesifik. Kemudian sistem riset pemasaran. Riset pemasaran adalah perancangan, pengumpulan, analisis, dan pelaporan secara sistematis atas data dan temuan yang relevan dengan situasi pemasaran tertentu yang dihadapi perusahaan. Kemudian penyedia riset pemasaran. Perusahaan riset pemasaran terbagi dalam 3 kelompok. Pertama, perusahaan riset jasa tersindikasi atau syndicated service research firms. Perusahaan ini mengumpulkan informasi konsumen dan perdagangan periodik, kemudian menjualnya kepada klien dengan fee tertentu. Contoh, AC Nielsen Survey Research Group. Yang kedua, perusahaan riset pemasaran yang dipesan atau custom marketing research firms. Perusahaan ini disewa untuk melakukan proyek riset khusus. Mereka berpartisipasi dalam perancangan studi tersebut dan laporannya menjadi milik klien. Yang ketiga, perusahaan riset pemasaran dengan keahlian khusus atau specialty line marketing research firms. Perusahaan ini menyediakan jasa riset dalam bidang tertentu kepada pihak lain. Sekian dari presentasi kami. Maaf jika masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.